Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang manfaat dalam manajemen strategik untuk memenuhi tugas kelompok kami di mata kuliah manajemen strategik dengan dosen pengampu Pak Dr. Andus Yanuar Saksono, Magister Manajemen, dan berikut nama kelompok kami: Dewi Usnul Khatimah, Ririn Oktavia, Sinta Ariska Putri, Galuh Yuliani Prihatini, Yuliana Larasati, Nura Aziza Zahra, dan Anissa Nur Safitri. Baik teman-teman, langsung saja ya kita mulai pembahasannya. Untuk manajemen strategik sendiri itu ada 4 manfaat, yaitu 1. Manajer pada semua tingkat saling berinteraksi di strategik perencanaan dan pengimplementasian. Yang kedua, sama dengan pembuatan keputusan partisipatif. Yang ketiga, mengkaji penjabaran strategik memerlukan perhatikan evaluasi non-finansial seperti halnya sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Dan yang keempat, meningkatkan konsekuensi tingkah laku yang positif memperbolehkan penyelesaian dengan tujuan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, dari keempat manfaat tersebut, kita akan fokus membahas manajer pada semua tingkat saling berinteraksi di strategik perencanaan dan pengimplementasian. Untuk manajemen strategik sendiri, menurut Bernie, ialah dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategik. Sedangkan strategik adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi-organisasi bisa mempertahankan kinerjanya. Dari definisi tersebut bisa diketahui fokus manajemen strategik terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan atau accounting, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Dari perencanaan strategik sendiri, ialah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi ini. Tentukan tujuan jangka panjang, penentuan sasaran, serta mengidentifikasi ukuran kinerja dan target untuk setiap tujuan. Menurut Whelan dan Hanger, dalam Strategic Management and Business Policy, konsep 2004 implementasi strategi adalah serangkaian aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana strategis. Ada 6 langkah proses implementasi strategi. Yang pertama adalah tentukan kerangka strategi dengan sederhana. Yang kedua, bangun rencanamu. Dengan kumpulkan semua pemangku kepentingan dalam sebuah rapat, mulailah menuliskan nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan. Tuliskan 3-4 area fokus yang menurut timmu perlu dilakukan untuk mencapai visi dan memasukkan ide-ide terkait tujuan strategis. Untuk yang ketiga, menentukan KPI, yaitu Key Performance Indicator, yaitu indikator kinerja utama, menilai mencapai sekaligus fokus pada hasil yang ingin diraih. Untuk yang keempat, tetapkan ritme strategi. Dilakukan agar implementasi strategi bisa berjalan sesuai rencana. Untuk yang kelima, terapkan pelaporan strategi secara konsisten untuk mengetahui kemajuan proses implementasi strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuannya konsisten, simple, akuntabilitas, dan memiliki cakupan informasi yang luas. Untuk yang nomor 6, hubungkan kinerja strategi. Memastikan keberhasilan dalam menerapkan dan menjalankan strategi. Selanjutnya ada manfaat dari manajemen strategi. Salah satunya adalah manajer pada semua tingkat saling berinteraksi di strategi perencanaan dan pengimplementasian. Contoh penerapan, yaitu salah satu contoh manajemen strategi adalah segmentasi pasar.
Penentuan target dan segmen pasar yang tepat akan meningkatkan efektivitas proses pemasaran dan penjualan produk. Akibatnya, sumber pendapatan perusahaan akan lebih jelas dan komprehensif. Salah satu perusahaan yang menerapkan segmentasi pasar dengan tepat adalah restoran cepat saji McDonald's. McDonald's merupakan salah satu pencetus restoran cepat saji di dunia yang mengutamakan kecepatan dan volume dalam setiap penyajian makanannya. Strategi penyediaan makanan yang cepat tersebut ternyata digemari oleh pelanggan sehingga semakin banyak pelanggan yang datang untuk menikmati makanan di McDonald's. Untuk dapat bersaing di pasar Indonesia, McDonald's membedakan segmentasinya dengan restoran cepat saji lain yang ada. Segmentasi yang pertama ada segmentasi demografi. McDonald's ditujukan atau produknya dipasarkan untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan dari konsumen yang berpenghasilan rendah, sedang sampai tinggi. Dalam iklan McDonald's terlihat bahwa yang menikmati produk McDonald's ini dari berbagai kalangan, usia maupun jenis kelamin, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Yang kedua ada segmentasi geografi. McDonald's berada di seluruh wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini terbukti dari adanya tayangan iklan yang menggambarkan berbagai budaya setiap daerah di wilayah Indonesia. Segmentasi psikografis. McDonald's tidak menutup kemungkinan konsumen yang memiliki gaya hidup yang tinggi saja, melainkan untuk konsumen yang bergaya hidup sedang juga dapat menikmati produk McDonald's. Kemudian, untuk targeting McDonald's ini dimulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Semua bisa menikmatinya. Semua orang dapat merasakan produk McDonald's tanpa dibatasi oleh perbedaan budaya. Selain itu, terlihat bahwa semua orang sangat menyenangi bahkan menyukai produk McDonald's yang sangat cocok dengan budaya Indonesia, yaitu berbahan alami dan terbuat dari bahan makanan yang halal, seperti ayam, daging, sampai bahan-bahan lainnya yang alami dan halal. Pertama yaitu untuk keluarga dengan anak-anak, di mana tempat yang menyenangkan bagi anak-anak karena menyuguhkan menu khusus anak-anak. Yang kedua yaitu targeting bagi dewasa dan pekerja kantoran, di mana memiliki rasa yang enak dengan pelayanan cepat sehingga tentunya tidak mengganggu jadwal kerja. Dan yang ketiga targeting untuk remaja, di mana McDonald's menyajikan tempat nongkrong bersama teman yang tentunya memiliki harga yang terjangkau. Jadi nomor 1, di benak konsumen, tentunya akan membantu bisnis dalam meraih pangsa pasar utama dan memiliki bisnis yang berkelanjutan. McDonald's menyadari bahwa penawaran mereka harus fokus memberikan penyediaan sesuatu yang berbeda dan berharga bagi pelanggan. McDonald's sendiri tentunya tidak hanya memposisikan bisnisnya hanya dengan didasarkan pada lebih baik daripada pesaing, namun lebih mengutamakan nilai bagi pelanggan. Mengenai diferensiasi yang dilakukan oleh McDonald's adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah cepat dan efisien. McDonald's melakukan pengurangan jumlah item pada menu dan membebaskan sumber daya untuk membantu pengiriman lebih cepat. Selain itu, McDonald's juga mengurangi waktu tunggu pada setiap pemesanan sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan makanan. Untuk yang kedua, harga yang murah dan terjangkau. McDonald's menjadikan dirinya sebagai restoran cepat saji dengan harga lebih murah. Strategi yang digunakan adalah menggunakan peralatan dapur yang canggih untuk mempermudah pekerjaan dan mengurangi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga adalah tempat yang strategis. Kualitas infrastruktur untuk memberikan pengalaman yang berkesan bagi pelanggannya. Maka dari itu mereka merancang tempat atau outletnya pada tempat yang strategis namun tetap nyaman dan bersih. Yang telah disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen strategik lebih bersifat lentur atau fleksibel karena menggabungkan pandangan dan tindakan, menyeimbangkan pengendalian dan pembelajaran serta mengelola stabilitas dan perubahan. Strategi yang dibangun merupakan strategi yang adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan kondisi pasar yang penuh ketidakpastian.
Harapannya bahwa kita dapat mempelajari ilmu manajemen strategik, karena ilmu manajemen strategik sangat berguna untuk mengatur suatu urusan yang ada dalam perusahaan. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat.